Halo, selamat datang kembali di Berkicot. Kembali lagi bersama gua Bang Endo dan Mpo Meta nih. Biasanya kita berada di segmen intis nih Po ya. Benar. Ya kan. Jadi kita nih mau ngebahas seperti biasa. Intis itu akan ngebahas perihal mistis-mistis Po ya. Iya benar. Ya kan, baik urban legend dan hantu-hantu sekitar, pelet, segala macam mistis lah pokoknya kita akan bahas nih Po. Nah kebetulan nih di segmen sini kita ngebahas urban legend lagi Po ya. Iya benar. Emang urban legend di mana Po? Masih di Jakarta juga, cuma sekarang di bagian selatan nih. Bagian selatan nih. Ada di luar Jakarta. Nah kita akan menjelaskan ini hantu jeruk purut itu. Jadi di Jakarta Selatan itu ada kuburan jeruk purut teman-teman. Nah di mana di kuburan jeruk purut ini, pemakaman umum jeruk purut ini itu dikenal dengan hantu jeruk purutnya. Kebetulan kenapa gue tahu? Gue tuh dari SMP dan SMA itu gue sekolah di sono, dekat Ampera. Itu deket banget sama pemakaman jeruk purut itu teman-teman. Emang sih nggak kelihatan serem nih kalau dari luar. Benar. Tapi nggak tahu kalau kita malam ke dalam gitu ya. Benar. Emang katanya sih itu mah si hantu jeruk purut ini sih malam-malam keluar ya teman-teman. Iya. Itu dan terlebihnya di sana gue dengar Po, di jeruk purut itu ya, yang serem itu bukan hanya sekedar dari si hantu jeruk purut itu aja. Katanya di dalam itu ada pohon keramat Po. Oh ya? Iya, gue gak tau pohon keramat, gak tau pohon yang angker, gue gak tau apa deh itu. Karena gue gak pernah masuk, jujur aja. Sama sih. Buat apa enggak kan gue masuk ke sana, aduh serem banget dah. Nah, langsung bahas aja teman-teman, yang gak usah pakai lama lagi. Ngomong apa sih, gak usah lama-lama lagi. Jadi tuh gimana Po, jeruk purut itu Po? Jadi hantu jeruk purut ini tuh ada dua versi nih Bang. Ceritanya pada zaman dahulu kayak gitu. Jadi ini si cerita dari hantu jeruk purut ini terdapat dua versi. Iya benar. Jadi yang pertama itu ada yang bilang kalau si hantu jeruk purut ini tuh dulunya adalah seorang penjajah. Penjajah. Iya penjajah. Tapi nih dia kan yang ngejajah Indonesia banyak nih. Orang jajah Belanda. Belanda. Gitu. Lanjut Po. Nah, katanya dia ini jadi salah satu korban salah sasaran. Jadi dia ini dibunuh itu dengan cara dipenggal kepalanya kayak gitu. Luar biasa. Jadi kepala dan tubuhnya terpisah seperti itu. Akhirnya karena menurut orang pada zaman itu dia adalah seorang penjajah, akhirnya ya udah digeletakin aja lah mayatnya gitu. Ya anggap sebagai kayak ini musuh negara. Iya benar kayak gitu. Terus Po? Nah ada juga yang bilang katanya nih kalau hantu ini itu adalah seorang pastor yang sama dipenggal juga. Salah sasaran juga? Bukan, kalau ini dia itu katanya dulunya mempertaruhkan dirinya demi nama agamanya dia kayak gitu. Karena kan di zaman dulu pro kontra tentang agama kan juga lumayan serius gitu ya. Jadi si hantu ini itu adalah seorang pastor yang mempertahankan agamanya dia gitu untuk membela kaumnya dia kali kayak gitu ya. Bisa dikatakan seperti mungkin fanatik ya, fanatik agama mungkin ya zaman dulu ya. Dibilangnya sih seperti itu ya. Jadi kayak Bhinneka Tunggal Ikanya lah, terlalu ingin zaman dulu ya. Bener. Kayak gitu. Oke. Jadi kayak lu apaan sih? Mayoritas lah. Iya. Zaman dulu nih teman-teman yang zaman dulu ya, kita bicara zaman dulu. Tapi ini kita baik lagi nih, kita bukan bahas agama nih.
Kita hanya sekedar ceritakan versi-versi dan tentang hantu jeruk purut ini. Lanjut lagi bro. Benar kayak gitu. Nah jadi sebenarnya cerita dari hantu ini tuh nggak cuma di zaman dahulu gitu sih bang. Maksudnya beberapa tahun ke belakang pun juga masih sering jadi perbincangan, masih sering. Masih eksis lah. Iya gitu, karena masih ada beberapa yang mungkin kayak mencari kayak mencari keberadaannya atau mencari pembuktian kayak gitu dari hantu ini. Nih bener gak nih ada nih hantu di daerah situ gitu. Kata kalau zaman sekarang kayak itu explore bener kayak wah ini kan urban legend ya. Benar. Salah satu hantu yang wah dulu kan terkenal banget nih hantu kayak gitu sampai dibikin film kayak gitu. Makanya ada beberapa orang juga yang kayak penasaran dan pengen pengen ngebuktiin nih ada nggak nih si hantu ini, bener nggak nih kayak gitu. Tapi konon katanya juga dulu sempetnya gue dengar juga gue ya karena kebetulan aja nih sekolah dekat daerah sana tuh. Kadang waktu film itu baru booming, baru launching lah gitu ya. Pada ngebahas tuh. Tapi katanya nih buat ketemu si pastor ini kita harus ada persyaratan apa gitu kan? Ada di pohon-pohon terdekat di daerah dekat kuburan itu di daerah mananya gue lupa, gue nggak tahu lah. Iya. Terus kita harus pakai pakaian apa gitu pokoknya aneh lah. Tapi ya baik lagi buat apa juga kalau gue untuk pengertian. Tapi zaman itu di kawasan dekat jeruk purut itu gila perbincangannya tuh kenceng banget. Bukan main. Bahkan tuh sampai kayak ABG iya boy, yang sok berani dan pengen tahu. Baik lagi ya zaman dulu kan belum ada konten kreator. Benar. Zaman gue SMP. Ya paling kalau mau lihat-lihat kayak gitu kita nonton di TV, ingat sih. Itu kan dulu kan kayak gitu. Kayak dunia lain. Iya kayak gitu. Kayak gitulah pokoknya. Dan mereka tuh kayak perasaan gue ini. Sok gitu ya. Tapi yang gue nggak tahu sih. Tapi konon katanya dulu banyak yang ke sana. Iya. Bahkan sampai warga pun pada saat film itu launching, itu saya ngejagain karena bikin kisruh dan bahkan bikin cerita yang nggak ada dibikin ada, ngerti nggak sih? Kayak ditambah itu. Tahu tapi ceritanya kayak gimana itu bang? Ceritanya kayak, kemarin gue dikejar-kejar ini. Dilebih-lebihkan gitu ya ceritanya. Waduh. Makanya itu kan warga jadi kayak risih gitu ya. Iya pasti. Bukan hanya sekedar risih, kedua juga kayak ya mungkin nggak semua warga situ pemberani. Iya benar. Juga yang takut gitu kan ya. Kadang ngomongin di belakang gitu ya kan. Jadinya kan kayak misalkan kita malam-malam punya kebutuhan mau ke warung ke depan gitu kan. Jadi takut gitu gara-gara itu gitu. Jadi tuh dulu tuh parah banget di daerah jeruk purut. Dan itu benar-benar terkenal parah sih dulu tuh. Ya mungkin gen apa sih kalau kita bukan gen Z ya, milenial gitu. Nah itu udah pasti tahu sih ceritanya, apalagi orang-orang daerah Jakarta Selatan itu udah pasti terkenal banget. Bahkan lu sampai sempat lewatin kuburan tuh mobil-mobil pada klakson kata apa gitu buat permisi. Tapi kalau untuk cerita aslinya dan versi masyarakat gitu, gue belum tahu nih. Bahkan gue baru denger nih ada yang versinya dia itu sebagai penjajah, bahkan ada juga yang itu sebagai pastor gitu. Lanjut po. Sebenarnya kalau untuk sejarahnya itu kan memang mungkin pada zaman dahulu itu ya simpang siur lah gitu ya. Mungkin dari si masyarakat ini cerita ke masyarakat ini dan sebagainya gitu ya kan pasti gitu. Tapi ada juga yang bilang katanya hantu ini yang tiba-tiba datang ke daerah pemakaman itu karena merasa pada saat dia meninggal tuh dia meninggalnya tuh di situ gitu. Jadi dia pengen tahu nih makamnya dia tuh di situ atau enggak. Jadi
pada saat itu dia tuh kayak nyari-nyari gitu di daerah situ. Cari lokasi. Iya, Aman dia. makamnya dia itu di mana kayak gitu. Oh, mungkin kalau penjelasannya mungkin kalau kita cocologinya ya bisa Iya. gue bilang cocologinya boy. Boleh. Itu kayak mungkin pemakaman di daerah situ Iya, mungkin hanya itu. bisa jadi sih. Ya nggak sih? Iya. Jadi dia cari ya lokasi pemakaman dong. Iya. Masa caranya di kelurahan gitu. Ya mungkin pada zaman dahulu gitu ya, pemakaman itu kan ya bukan kayak yang sekarang gitu kan Bang. Maksudnya kayak yang sekarang kan kayak udah modern gitu ya kan. Zaman dulu kan kayak cuma ya udah tanah lapang aja gitu. Bener. Ya udah posisinya juga nggak jelas gitu ya kan. Nggak ada yang jelas. Ratakan gitu. Jadi Udah mungkin dah tuh. itu penyebabnya gitu. Jadi konon yang versi pertama ini dia mencari lokasi Iya, jasadnya dia. Penasarannya karena itu. iya bener. Wah, lanjut po. Nah, jadi pas gue baca-baca itu katanya nih ya, pada zaman dulu itu di sekitar tahun 1986, itu lama banget ya. Gila udah 30 tahun lebih lah. Jadi ada penjaga makam situ nih Bang. Nah dia itu sering banget ngeliat si hantu ini tuh gentayangan di daerah pemakaman itu gitu. Oh, si penjaga makam ini. Iya, nah katanya bentuk atau perwujudan dari si hantu ini tuh yaitu dia berupa sosok berwarna hitam. Terus di sebelah kanannya itu dia megang kepalanya dia sendiri. Sebelah kanan. Iya. Tangan kanan maksud lo? Iya, tangan kanan. Ini sebelah Sorry, kanan. guys. Ini ngambang bos. Jadi di tangan kanannya dia itu dia megang kepalanya dia sendiri. Dan di sebelah kirinya itu dia megang anjing warna hitam besar. Gua nggak tahu sih jenisnya apa. Konon seperti itu perwujudannya. Yang dilihat sama si penjaga makam pada malam itu. Mungkin kita bisa validasi mungkin ya kayak Iya. ya, karena kita percaya karena itu si penjaga makam. Iya benar. Nah, di mana dia mungkin nggak sekali nih mungkin ngeliatin Pasti. orang gawean teman Iya. sebulan ya di situ ya situ aja lo lihat tuh pasti deh tuh. Dan tapi untuk si anjingnya ini kadang juga konon katanya Iya. kalau misalkan kita ini kelihatan ya cerita masyarakat Iya sekitar. benar. Karena kalau misalnya kita ada salah bawa persyaratan untuk ketemu si pastor ini, malah kita nggak ketemu si pastor ya, Po. Kita malah Ketemu sama anjingnya. Oh gitu. Tapi ada juga yang bilang, ya nggak tahu sih ya. Kita nggak tahu validasinya seperti apa. Iya. Ada juga yang bilang si sosok anjing hitam ini katanya juga perwujudan dari si sosok pastor. Oh. Jadi dia bukan jelmaan, apa ya namanya? Ya, baik lagi kita nggak Iya tahu juga sih, benar sih. bener apa enggaknya. Ada yang bilang sih ntar bisa berubah jadi sosok pastor Iya. yang mohon maaf kepalanya buntung, dan kadang juga dia berubah jadi sosok serigala. Ada yang bilang katanya serigala hitam ya, karena katanya dia melolong gitu pokoknya gitu. Iya, karena bukan zaman dulu juga sih ya, tapi memang pada saat itu terkenalnya seperti itu ya, kalau Betul. ada hantu-hantu, ada suara lolongan kayak gitu. Lanjut Bu. Gitu. Nah, dan mitosnya nih, cerita dari masyarakat juga nih Bang. Katanya si hantu ini itu sering banget nampakinnya itu di malam Jumat. Kayak gitu katanya ya. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman penasaran, jadi orang bilang itu kalau misalkan mau ketemu sama dia nih, sama si hantu ini, itu datangnya di malam Jumat. Gimana tuh? Iya, dan Ntar ada lagi nggak Bu? Hah? Persyaratannya ada dia persyaratannya. nah dan jumlahnya itu harus ganjil Bang. Misalkan misalkan kayak kalau dia sendiri 1, 3, 5, nah kayak gitu, that's angka ganjil lah. 15 orang Iya, Main. tamasya kali lo di penglakan. main futsal. Ya kan, kayak gitu. Dan katanya kalau misalkan di malam Jumat itu kemudian jumlahnya ganjil, itu nggak nutup kemungkinan si hantu jeruk purut ini atau hantu pastor ini bakal nampakin dirinya langsung di hadapan orang-orang. Katanya begitu. Tapi ada juga yang bilang gini Po,
untuk pembuktian ini kan kadang beberapa orang tuh gagal untuk menemuinya, Po. Iya. Bahkan untuk melihat gitu. Satu orang katanya itu tuh di seluas Pemakaman itu. jeruk purut itu dia nggak nentu muncul di Iya. mana aja. Memang. Tuh. Ya mungkin make sense-nya yang tadi Pometa bilang, kalau dia tuh setiap malam itu mencari Makamnya. Iya, kayak gitu. orang katanya sampai sekarang itu dia ribet katanya, Po. Iya kan udah berubah sekarang, apalagi tumpuk-tumpuk ya. Nah iya, ya gitu kan kalau misalkan nggak bayar tiba Udahlah. udah nggak ketemu udah tuh. Iya. Sampai sekarang Digali juga udah nggak ketemu, udah kagak ada. iya namanya kan. Ini dong gitu. Nah televisinya juga gelap, Po. Iya Ya bener. kan ribet. Ya kanan megang kepala, kiri megang kaki, megang center di mana? Gelap nggak kelihatan ya kan. Terus udah gitu kan matanya di bawah sebelah Itu kanan. dia kan maksudnya gini nih. Weh, bukan. Nyarinya gimana nih kan? Kayak gitu. Kurang lebih. Sulit mungkin nih kan. Itu bayangan gue ya, balik lagi ya, mohon maaf dah. Ini kita bukan yang menghina atau gimana, kita kan emang horror komedi ya teman-teman ya. Ya gimana aja begitu. Otaknya terlalu luar biasa gitu. Nah tapi nih yang menjadi pertanyaan gue selanjutnya nih, Po. Apa? Anda kan tuh si penjaga makamnya kan sering melihat. Iya. Baik lagi, cocologi lagi nih gue. Apa? Yang tadi gue bilang, Apa? karena kan yang namanya jagain makam kan dia keliling tuh. Iya. Nggak nanti dong lokasinya gimana aja. Dia mungkin. Iya. Maksudnya iya. Ya nggak mungkin juga sih dia di lokasi itu doang gitu. Nah iya. Masa iya kalau Curiga kasih lo kalau dia cuma di situ doang. kalau misalkan gampang ditemuin kan orang mau dinyalain kan ditanya, Pak, si pastor di mana nih? Oh biasanya Udah di base camp, udah di base camp. nih gaso. Tadi kita lagi ngomong nih, Tungguin aja di mari gitu. lu juga nih bapak ini nomor 3, tungguinnya lu nomor 4 nih. Tungguin, ntar mau ngapain sih, mau nanya apaan gitu ya. Jadi kocak gitu. Bener. Nah tapi balik lagi ya, kayak zaman dulu itu Iya. ansip, tenaga makam ya kan. Kenapa nyalanya gede-gede bener ya? Berani-berani banget sih emang ya. Asli, bener Ya. gua ya. Pemakaman kan ya luas bener ya. Dijaga cuma seorang gitu. Iya, karena kan kalau konon katanya Po ya, karena kan tadi kan jam tahun 1980. Iya. Dimana mungkin yang pada saat itu ya penerangan juga masih minim lah gitu ya kan. Belum ada lampu, apa itu namanya itu? Lampu jalanan Bukan masalah itu, lampu jalan mungkin ada, cuma nggak banyak. warna kuning lagi. Iya, tapi senternya juga warna lampu kuning. Kalau nggak pakai potromak tuh, Iya benar. so kan. Nah, lebihnya zaman dulu emang itu jadi lebih serem lagi, Po. Kenapa? Karena pada tahun itu orang-orang tuh masih pada percaya banget sama hal-hal mistis. Banyak sih. Iya, yang dimana tuh kenapa di pemakaman itu dijagain dan dia keliling? Iya. Karena tuh nggak cuma di pemakaman jeruk purut aja, Po. Oh di beberapa pemakaman. Yes, itu pasti dijagain. Karena kenapa? Karena zaman dulu tuh ada tuh kayak orang yang pengen belajar ilmu hitam. Iya. Itu persyaratannya tuh aneh-aneh tuh. Di antaranya tuh kayak misalkan ngambil kayak kafan, Iya benar. tali pocong perawan. Iya tuh dulu juga sempet rame juga tuh begitu ceritanya. Orang katanya kan ya kayak tali pocong perawan ini kan tujuannya katanya kayak buat ilmu sirep. Iya. Kayak buat tujuannya nggak baik lah, kayak buat Hal-hal buruk lah pokoknya gitu. Yang negatif-negatif lah. tuh dijaganya di makam tuh, karena kan kalau misalkan kebobolan ya bakal kecolongan kali ya. Iya. Kecolongan nih, wah kuburannya kemalingan nih, yang tadinya itu arwahnya ditenang-tenang aja, ditayan lagi gitu. Sebenarnya Buka lagi kan. Tapi capek juga sih jadi penjaga makamnya loh. Udah digali, udah dibenerin, dibuka lagi kan kudu gali lagi. Bukannya ini ya, Yang bener-bener. kata Abang Mandang ribut, apaan deh ribut ya. Aduh, balik lagi kita ke topiknya nih. Lanjut lagi, Bu. Nah jadi ya begitulah cerita dari si hantu jeruk purut ini gitu Bang. Tapi
sampai sekarang pun masih ada beberapa masyarakat yang Yang masih melihat. masih percaya sih kalau misalkan si hantu ini tuh beneran ada gitu. Oke. Apalagi masyarakat sekitar ya, karena kan mungkin ya udah dari dulu mungkin ya, dari tuh si hantu ada sampai sekarang mungkin masih tinggal di situ gitu. Kalau dulu tuh ya baik lagi dulu kan sekolah gua kan dulu depannya kan pedagang tuh, banyak Iya. pedagang gitu. Orang asli situ dan gitu ya. Pada cerita begitu, orang katanya kayak kemunculan dari sosok pastor ini itu ada beberapa versi. Iya. Katanya kayak ada suara orang Belanda yang kayak marah-marah gitu. Baru tahu nih gue nih bang. Ya pokoknya Informasi bagus nih. ya tapi kan kita nggak bisa buktiin muka gitu. Iya benar. Desas-desus para warga. Iya, karena juga kan dia amit-amit gitu ya. Kalau Kita juga tidak kalau melihat kita- gitu. apa ya, gosip lah gitu. Terus ada juga yang bilang kayak suara lolongan anjingnya Iya. gitu. Nah, terus ada juga yang bilang anjing itu gak cuma satu, ada beberapa, ada yang bilang 2, ada yang bilang 3 gitu ya. Banyak lah pokoknya ya orang cerita zaman dulu gitu. Jadi memang berarti ini versinya banyak gitu ya bang ya, maksudnya nggak kayak cuma. Dan balik lagi kan ini kan hantunya kan ya bisa kita bilang masih eksis sampai sekarang. Iya. Ceritanya nih. Masih dipercaya sampai Nah, sekarang. yang bikin memperburuk keadaannya itu karena cerita-cerita Iya, cerita dari si masyarakat gitu. antara itu benar dan gini Iya. gitu loh. Apalagi zaman sekarang ya kan, lu konten TikTok segala macam atau YouTube gitu, ya nggak tahu keberadaannya dan nggak tahu kebenarannya, lu main upload aja bu, Betul. panlan itu kan. Ya tuh baik lagi kayak tadi tuh, dibilangnya apa entar berubah jadi pastor, entar berubah jadi anjing gitu. Iya. Ya sampai sekarang sih juga memang belum ada yang bisa membuktikan gitu ya yang namanya cerita urban legend gitu. Tapi gue cukup aneh po, jujur aja dah. Kenapa? Banyak loh yang pacaran di sini, gue. Aduh, ini apa jadi pembahasannya begitu? Ini bukan masalah gitu po, kan? Iya namanya, lu udah tahu nih ceritanya nih kayak bakal begitu nih, banyak horor-horornya nih kan. Terus lu pacaran di situ anjir, lu mau nyari berdua apa nyari romantis? Gue juga nggak tahu nih. Apa lu nyari momen buat nembak? Lu kalau nggak terima gue tinggalin di sini. Kan biar kenangannya dapet bang. Wah tuh. Kenangan itu gila. Biar lu ditembak di mana gitu. Itu di pemakaman jeruk purut gitu. Ada ya kan? kok yang apa katanya kayak pohon udah kebakar gitu, nggak tahu tuh di jeruk purutin bener apa enggak. Di dalam pemakaman nih. Iya katanya gitu. Pohon Katanya ada sumur juga. Nah gue nggak tahu dah tuh. Katanya yang serem tuh bukan hanya itu doang, cuman karena kebetulan si hantu pastor ini yang dibuatkan sebuah film, Iya. jadi yang terkenal si hantu jeruk purut ini itu hantu pastor. Iya bener. Karena katanya zaman dulu sempat kayak pedagang sering masuk gitu kan, Iya. terus ngeliat si pastornya ditinggalin. Nah itu banyak juga tuh tukang ojek zaman ini tuh, banyak tuh teman-teman tuh daerah deket sekolah gua tuh banyak tukang ojek. Dulu ada juga tuh ceritanya katanya anak-anak muda lah gitu. Ceritanya dia mau sok-sokan deh nih lewat di jalur pemakaman itu nih naik mobil gitu. Nah kebetulan mereka jumlahnya ganjil kayak gitu. Nah katanya nih, gue sih baca doang emang, maksudnya cerita dari orang ini. Dan dia bilang katanya tiba-tiba tuh mobilnya mati di tengah-tengah kuburan. kuburan. Gokil. Dan ternyata pas dilihat tuh si hantu udah ada di depan kap mobil nih. Ada. Katanya kayak gitu. Terus cerita. Iya cerita-cerita Oh, ini gitu. kalau cerita hantu ini po tuh zaman dulu tuh di Kaskus, lu kalau tahu ya forum Kaskus tuh banyak banget tuh cerita. Asli. Bukan main. Kadang kayak tukang ojek gitu lagi nganterin. Kebetulan kan di airport itu kan pas belokan ini kan terus ada pintu pemakamannya ada naik. Iya.
itu katanya banyak yang jatuh naik motor atau Aduh. ada yang menghindar. Itu karena katanya, gue baca tweet di Kaskus aja lah ya. Iya. Itu katanya dari kuburan itu ada kepala katanya dinding itu. Kan dia menghindari itu. Waduh, serem juga itu guys. Jadi gitu teman-teman ceritanya. Ya mungkin cukup dulu kali di sini ya. Karena kalau semakin kita ngulik yang hal-hal yang isu doang nih. Iya, takutnya malah jadi pro dan kontra. Lalu bikin-bikin nggak gitu. Gue bukan yang bikin-bikin, kebetulan dulu sekolah gue tuh deket dari TPU. Iya, Apa tadi namanya? jeruk purut bang. Nah itu jadi tuh banyak cerita teman-teman. Yang namanya gue 6 tahun sekolah di sana ya. Dari SMP ke SMA tuh banyak lah tuh cerita begitu tuh, simpang siur tuh, set dah. Bukan main. Makanya gue cukup banyak cerita-ceritanya nih yang lo nggak bisa dapet di internet, gue dapet gitu. Iya. Karena kebetulan maknya kadang gue lagi ngumpul ngambil rapot denger aja tuh gue cerita begituan, bukan main deh. Ya mungkin cukup sekian cerita dari Berkicot ini perihal dari cerita jeruk purut dari hantu pastur ya boy. Iya. Dan gua Bang Do pamit, Empon juga pamit, Berkicot pamit. Jangan lupa di like, comment, subscribe-nya biar bisa sampai 1000 nih di tahun ini ya. Yuk, Mungkin lebih lah ya. yos 1000 dulu lah Baik. ya, biar kita bisa explore gitu kan. Yep. Gue tuh pengen tuh cerita nih po, cerita sambil di lokasinya itu gunung katanya po, ini seru tuh ya kan. Iya seru sih ya. Jadinya kita ya bukannya pengen pembuktian, tapi pengen kayak cerita asli dari si para penduduk dekat sini. Iya, dan merasakan experience-nya di lokasi. Ya man, nah kita gue nggak mau dapat narasumber dari orang yang gue undang, dan kita yang bertamu ke mereka gitu, yang bersedia cerita, ayo. Gitu. Iya. Oke, itulah cita-cita dari Berkicot di tahun ke depan itu. Yep. Mau dilontul ya, sekali lagi nih, like, comment, subscribe ya. Mungkin cukup sekian cerita dari Berkicot. Bye.